Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Fisika Dasar akan menjelaskan tentang tegangan dan regangan. Berikut anggota kelompok 6. Di sini ada Saya Muhammad Ardiansyah, biasa dipanggil Ian atau Ardi. Saya Amalia, biasa dipanggil Amel. Saya Wahyu Tirhadibowo, bisa dipanggil Wahyu. Saya Gilang Tri Prasetyo, biasa dipanggil Gilang. Tegangan. Suatu benda elastis akan bertambah panjang sampai ukuran tertentu ketika ditarik oleh sebuah gaya. Besarnya tegangan pada sebuah benda adalah perbandingan antara gaya tarik yang bekerja pada benda terhadap suatu luas penampang benda tersebut. Tegangan menunjukkan kekuatan gaya yang menyebabkan benda berubah bentuk. Tegangan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu regangan, mampatan, dan geseran, seperti gambar di bawah ini. Tegangan normal terjadi karena gaya aksial bekerja tegak lurus terhadap permukaan penampang. Untuk menghitung tegangan normal, dapat menggunakan rumus tegangan sama dengan V per A atau gaya per luas penampang. Jika gaya aksial yang bekerja menarik batang dan menyebabkan perpanjangan, maka tegangan yang terjadi adalah tegangan tarik. Jika gaya aksial yang bekerja menekan batang dan menyebabkan perpendekan, maka tegangan yang terjadi adalah tegangan tekan. Regangan normal. Suatu batang lurus akan mengalami perubahan panjang apabila dibebani secara aksial, yaitu menjadi panjang jika mengalami tarik dan menjadi pendek jika mengalami tekan. Sebagai contoh, diperlihatkan pada gambar, perpanjangan dari batang tersebut adalah hasil dari kumulatif dari perpanjangan semua elemen bahan di seluruh volume batang. Pertambahan panjang pada batang dinotasikan dengan delta. S, di mana satu satuan panjang dari batang akan mempunyai perpanjangan yang sama dengan 1 per L, kali perpanjangan total delta. Perpanjangan pada batang dapat diukur untuk setiap kenaikan tertentu dari beban aksial. Dengan demikian, konsep perpanjangan persatuan panjang atau disebut regangan yang diberi notasi epsilon dapat dihitung dengan bersamaan epsilon sama dengan delta L per L. Jadi perpanjangan per unit panjang disebut regangan normal. Dinyatakan tidak berdimensi, artinya regangan tidak mempunyai satuan. Regangan epsilon disebut tegangan normal karena regangan ini berkaitan dengan tegangan normal. Jika batang mengalami tarik, maka regangan tersebut tarik yang menunjukkan perpanjangan bahan. Demikian juga halnya jika mengalami tekan, maka regangan tersebut adalah regangan tekan dan batang tersebut memendek. Selanjutnya ada kurva tegangan regangan. Hasil-hasil pengujian biasanya tergantung pada benda uji. Karena sangat kecil kemungkinannya kita menggunakan struktur yang ukurannya sama dengan ukuran benda uji, maka kita perlu menyatakan hasil pengujian dalam bentuk yang dapat diterapkan pada elemen struktur yang berukuran apapun. Cara sederhana untuk mencapai tujuan ini
yaitu dengan mengkonversi hasil pengujian ke tegangan dan regangan. Setelah melakukan uji tarik atau tekan dan menentukan tegangan dan regangan pada berbagai taraf beban, kita dapat memplot diagram tegangan dan regangan. Diagram tegangan regangan merupakan karakteristik dari bahan yang diuji dan memberikan suatu informasi penting tentang berasal mekanis dan jenis perilaku. Bahan baja struktural yang dikenal dengan baja lunak atau baja karbon rendah. Baja struktural merupakan salah satu bahan metal yang paling banyak digunakan untuk gedung, jembatan, menara, atau jenis struktur lainnya. Di mana diagram dimulai dengan garis lurus dari pusat sumbu 0 ke titik A, yang berarti bahwa hubungan antara tegangan dan regangan pada daerah ini linear dan proporsional, di mana titik A tegangan maksimum, tidak terjadi perubahan bentuk ketika beban diberikan, disebut batas elastis. Jadi tegangan di A disebut limit proporsional dan OA disebut daerah elastis. Nah, berikut gambar dari kurva tegangan regangan pada baja struktural. Bisa dilihat di sini ada tegangan ultimate, tegangan luluh, limit proporsional, daerah linier, luluh atau plastisitas sempurna, strain hardening, necking, fracture. Dengan meningkatnya tegangan hingga melewati limit proporsional, maka regangan mulai meningkat secara lebih cepat untuk setiap pertambahan tegangan. Dengan demikian, kurva tegangan regangan mempunyai kemiringan yang berangsur-angsur semakin kecil sampai pada titik B kurva tersebut menjadi horizontal. Mulai dari titik B terjadi perpanjangan yang cukup besar pada benda uji tanpa adanya pertambahan gaya tarik dari B ke C. Fenomena ini disebut luluh dari bahan, dan titik B disebut titik luluh. Di daerah antara B dan C, bahan menjadi plastis sempurna, yang berarti bahwa bahan terdeformasi tanpa adanya pertambahan beban. Sesudah mengalami regangan besar yang terjadi selama puluhan di daerah BC, baja mulai mengalami pengerasan regang atau strain hardening. Perpanjangan benda di daerah ini membutuhkan peningkatan beban tarik, sehingga diagram tegangan regangan mempunyai kemiringan positif dari C ke D, dan beban pada akhirnya mencapai harga maksimum, dan tegangan di titik D disebut tegangan ultimate. Penarikan batang lebih lanjut akan disertai dengan pengurangan beban dan akhirnya terjadi putus atau patah di suatu titik, yaitu pada titik A. Gambarnya di slide yang sebelumnya. Ya, seperti ini. Selanjutnya, tegangan luluh dan tegangan ultimate dari suatu bahan disebut juga masing-masing kekuatan luluh dan kekuatan ultimate. Kekuatan adalah sebutan umum yang merujuk pada kapasitas suatu struktur untuk menahan beban. Sebagai contoh, kekuatan luluh dari suatu balok adalah besarnya beban yang dibutuhkan untuk terjadinya luluh di balok tersebut. Dan kekuatan ultimate dari suatu rangka batang adalah beban maksimum yang dapat dipikunya, yaitu beban gagal. Tetapi, dalam melakukan uji tarik untuk suatu bahan, didefinisikan kapasitas
Pikul beban dengan tegangan di suatu benda uji bukannya beban total yang bekerja pada benda uji. Karena itu, kekuatan bahan biasanya dinyatakan dalam tegangan. Berikut ini dapat dilihat kurva tegangan-regangan untuk berbagai bahan baja lainnya dan karet. Pada gambar pertama, kurva tegangan-regangan baja karbon medium. Seperti itu gambarnya. Lalu yang kedua, kurva tegangan-regangan baja campuran. Seperti itu bentuk kurvanya. Selanjutnya, yang ketiga, kurva tegangan-regangan baja karbon tinggi. Seperti itu bentuk kurvanya. Yang keempat, kurva tegangan-regangan besi kasar. Seperti itu bentuk kurvanya. Dan yang terakhir, kelima, kurva tegangan-regangan karet. Seperti itu bentuk kurvanya. Lalu ada contoh soal dan pembahasan. Sebuah batang baja yang berdiameter 20 mm dengan panjang 0,5 meter mengalami beban tarik sebesar 25 kN sehingga panjang menjadi 0,505 meter. Tentukan tegangan dan regangan normal yang terjadi pada batang. Penyelesaian A. Tegangan normal. OTR sama dengan PTR per A sama dengan 25.000 1/4 I kali 20 kuadrat sama dengan 79,58 N per M. B. Tegangan normal. Epsilon sama dengan delta L per L sama dengan L kurang L0 per L sama dengan 0,505 dikurang 0,5 per 0,5. Hasilnya 0,01. Selanjutnya kita masuk di modulus elastisitas atau yang seringkali disebut modulus Young. Modulus Young atau yang dikenal dengan modulus elastisitas adalah besarnya gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan benda. Secara sederhana, modulus Young adalah rasio perbandingan antara tegangan terhadap regangan. Nilai modulus Young menunjukkan nilai elastisitas benda. Nilai modulus elastisitas ini digunakan sebagai ukuran ketahanan suatu material untuk mengalami deformasi elastis ketika gaya diterapkan pada material tersebut, di mana deformasi adalah perubahan bentuk dan dimensi dari suatu objek. Jadi di sini diterapkan ataupun ditampilkan mengenai rumus untuk mencari modulus Young atau yang seringkali disebut modulus elastisitas. Modulus Young atau modulus elastisitas sama dengan tegangan dibagi regangan sama dengan F per A dibagi del per L0 sama dengan F dikali L0 dibagi A dikali sigma L. Jadi secara sederhananya rumusnya dapat disimpulkan menjadi Y sama dengan F dikali L0 dibagi A dikali sigma L, di mana Y sama dengan modulus Young atau modulus elastisitas dengan 1 Newton per meter persegi. Delta L sama dengan L dikurang L0, di mana delta L kan pertambahan panjang dengan satuan meter. L0 sama dengan panjang awal benda satuan meter. A sama dengan luas penampang dengan satuan meter persegi. Dan F sama dengan gaya yang bekerja pada suatu benda dengan satuan Newton. Selanjutnya, modulus Young atau modulus elastisitas. Tidak semua benda dapat kembali ke bentuk semula setelah dikenai gaya. Elastisitas benda hanya berlaku sampai suatu batas
yaitu batas elastis. Seperti pada gambar di samping, jadi batas elastis yaitu dimulai dari titik 0 menuju garis linear, yaitu yang disebut batas elastis. Batas elastisitas ini didefinisikan sebagai tegangan maksimum yang dapat diberikan ke bahan sebelum bahan mengalami deformasi permanen. Pada suatu titik, benda yang diberi gaya dan mengalami deformasi tidak dapat kembali ke bentuk semula. Titik inilah yang disebut batas elastis. Pada benda yang elastis, perbandingan tegangan dengan regangannya adalah konstan atau tetap. Terakhir, di sini nilai modulus elastisitas atau modulus yang itu hanya bergantung pada jenis bahan suatu benda. Artinya tidak bergantung pada ukuran ataupun bentuk benda. Nah, berikut ataupun di samping ini adalah nilai modulus elastisitas dari beberapa jenis bahan seperti aluminium, baja, besi, karet, dan lain sebagainya. Dan di sini sudah ditampilkan nilai-nilai modulus elastisitas atau modulus yang dari beberapa bahan tersebut. Sekian. Selanjutnya, penerapan tegangan dan regangan pada bidang sipil. Yang pertama itu untuk menguji material baja, dan yang kedua pada sebuah struktur bangunan yang direncanakan dengan menggunakan konstruksi beton berhias. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kondisi sambungan pada balok dan kolom. Sekian dan terima kasih dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.